Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman media cetak elektronik yang saya hormati, sebagaimana saya sampaikan tadi, ketika saya akan masuk ke gedung Ombudsman Republik Indonesia, maka saya sudah melakukan komunikasi dan memberikan surat pengaduan yang nantinya akan kami lengkapi dan akan segera dirapatkan di 9 anggota komisioner. Komisioner Ombudsman itu ada 9 orang, dan pihak dari Ombudsman mereka ternyata sudah tahu kasus ini, dan bahkan mereka tahu keadaan bagaimana Loli, bagaimana Fadel, bagaimana NN, bagaimana saya, semua mereka sudah tracking. Nah, sebelum komunikasi berikutnya nanti akan ditindaklanjuti oleh tim saya, mungkin saudara Wafi, Abu Wafi akan memberikan pernyataan tentang penanganan perkara, maka saya sampaikan beberapa poin. Ada yang bertanya ke saya, apa sih tugas Ombudsman RI? Kok Rasman pergi ke sana? Kemarin ke Komnas HAM sudah saya jelaskan. Komnas HAM itu punya kewenangan. Nah, sekarang Ombudsman RI itu kewenangannya adalah satu, ya, supaya masyarakat luas tahu. Pertama, menerima dan memeriksa laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Kami menduga penanganan perkara Fadel, Loli ini ada dugaan malpraktik secara administrasi. Tapi akibat malpraktik administrasi misalnya, apakah akan berimplikasi pada persoalan hukum pidana ataupun perdata, itu bisa saja terjadi. Kemudian meminta keterangan dan melakukan pemanggilan. Jadi kalau dia office to office, institusi to institusi, mereka punya kewenangan. Ombudsman berwenang memanggil. Nah, jadi Ombudsman ini sebenarnya besar sekali kewenangan, hanya saja belum tersorot selama ini. Jadi kita berharap lewat kasus ini, kasus Fadel, Loli, NM, saya Rasman akan terbuka mata, dan saya berharap Ombudsman segera bertindak. Yang ketiga, membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan. Laporan kami sudah jalan agar kasus Fadel yang dilaporkan itu supaya dihentikan. Dengan pertimbangan sudah terlalu lama dan alat bukti tidak kuat. Yang ketiga, laporan kami terhadap Nikita Mirzani sepertinya juga belum berjalan terkait dengan misalnya undang-undang IT. Laporan saya terhadap Nikita Mirzani dugaan penganiayaan, nah, bisa saja nanti dikoreksi oleh lembaga ini. Walaupun secara institusi keinternalan di Mabes Polri, saya sudah komunikasi dengan pejabat, salah satu pejabat utama Mabes Polri, dan mudah-mudahan beliau sudah merespon dan saya terima kasih. Kemudian melakukan investigasi atas prakarsanya sendiri. Jadi mereka ini berhak melakukan investigasi dengan tindakan keindependenan dari lembaga ini secara sendiri. Ini luar biasa kewenangannya. Kemudian memeriksa dokumen-dokumen terkait. Mereka bisa memeriksa. Misalnya bagaimana Loli kemarin dipindahkan, dijemput paksa, tentu ada berita acara. Kemudian dilimpahkan, dibawa ke safe house 5 bulan, lari, ketemu saya, dibawa, itu kan ada semua dokumentasi. Ada di situ yang namanya berita acara. Ini dapat diperiksa oleh Ombudsman.
Kemudian melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Mereka sudah seperti kewenangan di KPK kalau dia tindak pidana korupsi. Mereka bisa langsung direct pemeriksaan tanpa pemberitahuan. Nah, ini yang saya berharap kasus Loli ini bisa segera masuk ombudsman ke dalam. Kenapa? Satu, kita mencurigai dari awal Loli ini tidak mendapat perlakuan yang layak. Lalu kemudian tentu ada surat menyurat ketika diambil paksa dibawa ke safe house, itu kami minta dilakukan investigasi. Begitu juga ketika dia lari, kenapa dia lari? Safe house itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka ombudsman dapat memeriksa itu. Kemudian ada Kementerian PPA di situ yang berperan berkomunikasi dengan saya. Ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan. Malah kita lihat tidak benar. Ombudsman bisa masuk. Kemudian unit PPA, Polres, mereka bisa masuk lewat lembaga yang di atasnya. Mereka limpahkan. Kalau unit PPA tadi dikoordinasikan ke saya, unit PPA Polres Jaksel, karena ini adalah Polres PPA Polres Jaksel, maka nanti ombudsman akan menyerahkan ke Ombudsman Jakarta Raya. Lalu kemudian KPAI, mereka akan office to office, institution to institution akan bergerak. Nah, ini beberapa hal yang akan kita koreksi dari apa yang dialami oleh Loli Fadel terhadap saya. Nah, tadi saya sudah sampaikan terima kasih saya kepada Adinda Kasareskrim. Beliau mengatakan bahwa yang namanya pelimpahan berkas perkara Fadel, laporan NM tidak ada, akan berjalan secara profesional. Kita tunggu. Jadi ombudsman sudah, Komnas HAM sudah, nanti saudara Wafi akan jelaskan peran dia ke depan seperti apa, dan Rahmat, tim saya yang lain. Kemudian setelah dari sini saya nanti akan atur ke DPR RI, komisi yang menangani anak, perempuan, dan penanganan hukum. Bisa komisi 2 DPR RI, bisa juga nanti di komisi hukum, komisi 3 DPR RI, dan komisi yang terkait dengan perempuan dan anak. Itu nanti akan saya jalan. Sedangkan secara internalisasi kepolisian, saya insya Allah besok kita sudah masuk dan sudah kita komunikasikan. Saya kira itu dari saya. Silakan saudara Wafi tambahkan. Ya, terima kasih Pak. Semua yang sudah diterangkan Pak Rasman terkait maksud dan tujuan kami datang ke ombudsman, yaitu tentang wewenang ombudsman. Yang pertama, menerima laporan adanya maladministrasi terkait pelayanan publik yang ada di sebagai penyelenggara negara ataupun pemerintah yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD. Artinya ombudsman memang punya wewenang untuk memeriksa dan memanggil institusi-institusi terkait tentang terkait pelayanan publik. Kenapa? Dari awal kami sangat kooperatif untuk melibatkan semua lembaga-lembaga terkait tentang penanganan kasus ini. Loli, terutama tentang Loli. Pada saat dia kabur, Pak Rasman tidak serta-merta membawanya ke rumah pribadi ataupun ke apartemen pribadi ataupun ke properti pribadi. Dia langsung membawa ke tempat aparat ataupun lembaga penegak hukum di Indonesia, dan serta melibatkan lembaga-lembaga terkait, yaitu KPAI, Kementerian PPPA, dan apa lagi Pak? KPAI, unit PPA, Polres Metro, dan Safe House-nya sendiri. Artinya dari awal kami melibatkan lembaga agar semua prosesnya, semua alurnya berjalan dengan sesuai dengan keinginan Loli itu sendiri. Kami berharap kementerian ataupun lembaga-lembaga terkait dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan hak yang tepat untuk Laura Mezani itu sendiri. Itu kenapa kami melibatkan semua lembaga tersebut dari awal. Artinya, kalau sampai saat ini
apa yang dilakukan lembaga terkait kalau ada diduga melakukan maladministrasi, bahkan terutama itu waktu di safe house, berarti lembaga terkait pertama ini lembaga negara ini, penegak hukum. Lembaga itulah yang sudah merampas kemerdekaan dari Laura Mezani itu sendiri. Lembaga negara itu yang sudah merampas hak pendidikan dari Laura Mezani itu sendiri. Kenapa? Karena selama 4 bulan, 5 bulan di safe house, dia tidak pernah mendapatkan pendidikan sama sekali. Padahal untuk anak di bawah umur, dia harus mendapatkan pendidikan. Dan karena kan saat ini kenapa kita melibatkan dari awal melibatkan lembaga terkait? Karena dia sendiri juga tidak mau dia dengan keluarganya lagi, tinggal dengan keluarganya lagi. Nah, jadi apa yang kami lakukan? Kami juga tidak bisa punya wewenang kan. Maka itu kami melibatkan lembaga-lembaga terkait, Kementerian PPA, KPAI, dan unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, itu Bang. Saya harap semua lembaga atasnya, Pak Kapolri, Pak Kadif Propam, Pak Irwasum memeriksa anak buahnya ataupun anggota-anggotanya yang terkait penanganan Laura Mezani, dan juga berharap Ombudsman segera dapat bisa menangani ini lembaga-lembaga yang menjadi lembaga terkait seperti Kementerian PPA dan KPAI. Terima kasih. Baik. Jadi intinya kemarin itu banyak yang bertanya, apakah dengan posisi saat ini keluarga Pak Rasman masih bersedia untuk menerima Loli? Masih banyak pertanyaan itu. Dan saya jawab bahwa kami dengan keluarga tetap welcome kepada Loli. Dan Loli tetap akan menjadi bagian dari keluarga kami. Dan saya bersama Bu Ade dan Bu Eli di Medan tidak keberatan, kapan saja, bukan pura-pura. Bukan pura-pura. Anda kan bisa lihat sendiri. Kemarin dibilang sudahlah, ambil, nggak masalah. Besoknya lain lagi. Makanya saya tidak percaya dengan Fahmi. Fahmi bilang ada dengan keluarganya, ada fotonya, bermain. Sekali lancung ke ujian Fahmi, seumur hidup orang tak percaya. Kau nggak malu ya? Kau tidak malu? Fadel, maaf, Loli itu ngomong, kau tidak pernah dampingi dia sekalipun selama 5.000 bulan. Tapi kok kau ngomong di media ABC? Di mana harga dirimu sebagai seorang lawyer? Kau tidak malu, Fahmi? Hah? Ya, kau lawyer, saya lawyer. Nikita Mirzani minta tolong ke Hotman Paris. Hotman Paris ngomong di pagi-pagi ambiar. Dan dia mengatakan yang sanggup itu lawan Rasman Hotman, bukan kau. Kau tidak malu? Kalau saya, kau mundur saya sebagai pengacara. Pantang bagi saya. Kau tidak malu? Kau tidak punya wibawa. Di depan klienmu saya sudah lihat. Dan kau ngomong selama ini ke publik bahwa sudah baik, sudah ini di safe house. Faktanya apa? Saya sudah bilang, saya nggak ngerti apa arti takut. Dan saya tidak mau tahu kalian senang atau tidak netizen kepada saya. Yang penting bagi saya hak azazi seorang Loli dan atau siapapun saya akan kedepankan. Karena saya berangkat dari bawah. Sehingga saya paham penderitaan orang yang di bawah. Saya punya anak perempuan. Saya tahu bagaimana perasaan mereka. Jadi persoalan Loli ini, kalian semua ya, Kanit PPA. Ya, Kementerian PPA Lani, AI, Komisioner KPI, kalian pasti akan saya sikat secara hukum dan administrasi. Saya mengerti aturannya. Ya, karena kalian berbohong kepada saya. Ada rekamannya, ada saksinya. Pertanyaan saya, kenapa Loli disembunyikan dari saya? Saya tidak mencari Loli, Loli yang mencari saya. Loli yang mempercayakan ke saya, membawa dia ke Polres Jaksel, dan dia tidak mau ke Polres Jaksel, tapi saya bujuk. Karena dia bilang Polres Jaksel penyidiknya tidak fair. Loli yang saya yakinkan untuk pindah ke Polres, ke rumah sakit Kramat Jati, dilihatkan ruangannya, tahu-tahu dipindahkan. Ini apa ini? Sekarang tidak tahu keberadaannya. Kalau memang dia aman, tunjukkan aja videonya.
Suruh kalian datang ke sana, kalian liput bareng-bareng. Dia aman, dia om, saya udah aman om, gak ada masalah. Clear. Sekarang di mana keberadaannya? Tapi kamu tutupi. Kalau anakmu sudah memang tidak mau dengan kau, koreksi dirimu. Kalau memang ada masalah dengan anak ini, dengarin aspirasinya. Saya tidak punya hak untuk langsung masuk ke sana. Tapi saya punya kewenangan dan hak untuk menyalurkan aspirasi dia. Karena itu saya dan Bu Ade kemarin ditanya wartawan, apakah kami masih bersedia dengan begini keadaan sudah pindah di bawah? Justru saya tertantang. Saya mau tahu apa alasan Kadin PPA memindahkannya, apa alasan keluarga menerimanya, siapa yang menerimanya dan seperti apa. Saya kira itu dari saya. Cukup ya. Bang, sedikit bang. Bang, semalam kan abang sempat berbicara dengan Fitri Salhuteru melalui telepon bang. Yes. Terkait budenya Laura. Mungkin seperti apa sih bang, bisa dijelaskan bang? Begini, Fitri Salhuteru kami selalu kontak hampir tiap hari. Ya. Fitri bilang, bang, setahu saya, selama saya bergaul dengan Nikita Mirzani dan Loli, dia tidak pernah cerita bude. Saya juga kaget, kok tiba-tiba ada bude. Ini bude yang mana nih? Bude-budean kah atau siapa? Saya baru akan yakin kalau ayahnya Loli tampil. Ayah kandungnya Loli tampil. Makanya Pak, ada arsinya namanya ya. Tolonglah tampil. Ini anak sudah begini gitu. Apa kita harus menunggu Loli itu sesuai dengan disampaikan ke saya, dia harus mati dulu? Apa kepentingan unit PPA tidak melibatkan saya? Kalian melibatkan saya untuk membujuk Loli. Begitu berhasil kalian bujuk, dan kemudian atau apapun caranya, lalu kalian hilangkan dari saya. Tidak boleh dong begitu. Kemudian katanya tidak dibius. Saya kan tidak menuduh. Jangan-jangan dibius. Kenapa dibawa jam 11 malam? Kenapa? Padahal sudah ada kesepakatan. Nah, mungkin ini sekarang ada teleponan, ada intervensi. I don't care. Siapapun yang coba-coba memainkan kasus ini. Saya udah bilang sama kalian. Selama ini yang namanya bude tidak pernah ada. Itu kata Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru, saya buka nih. Ketika ketemu dengan saya Loli kemarin, Loli minta telepon, Om tolong Om, sambungkan saya dengan Tante Fitri, dia orang baik. Saya sambungkan sebentar video call, nangis dua-dua. Fitri nangis, Loli nangis. Bahasa Fitri sederhana, sabar nak. Bantu saya Tante, itu kalimat. Artinya apa? Saya melihat bahwa anak ini memang penuh dengan penderitaan. Bayangkan aja 13 tahun dia merasa sudah disuruh untuk melakukan kegiatan live. Kalau dia tidak mau, dikurung di kamar, dipukuli. Itu kan kata dia. Bahkan dia bilang ada dugaan untuk mungkin dia akan dihabisi. Ini kan harus serius bos. Anak di bawah umur tapi tinggal 4 bulan lagi sudah dewasa dia. Makanya saya pesan Loli, lihat Om, lihat Tante Ade, jangan takut, kamu berjuang. Kalau ada sesuatu info, cari jalan supaya kamu keluar dari perangkap itu. Dan kalau ada yang melakukan kejahatan, kejar. Infokan ke kita. Kamu berhak untuk hidup layak, mendapat pendidikan yang layak, selamat, dan nyaman. Karena kamu tidak pernah meminta lahir ke dunia ini dari rahim seorang Nikita Mirzani. Itu kata dia. Tapi kalau aku udah dilahirkan Om, dia harus bertanggung jawab untuk saya. Nah karena itu saya kira, jangan mereka kira bawa ke satu tempat terus dianggap diam-diaman, saya diam, nggak bisa bos. Ada tanggung jawab moral yang saya akan kejar di situ. Begitu. Bang, ini kan menurut penuturan dari Fahmi sendiri pada saat penjemputan Loli untuk dibawa ke pihak keluarganya. Aman yang mana? Saya tunjukin ke saya. Aman dari mana lagi? Tempat istimewa lah. Ya istimewa yang mana dulu? Katanya Safe House istimewa. Faktanya ada ODGJ, ada di situ orang yang open BO, ada yang spilis, ada yang HIV/AIDS. Hah? Terus omongan yang mana? 5 bulan dia nggak datang ke sana. Saya nggak percaya dengan omongan dia. Kita sekarang bicara by fakta. Oke? Kamu tanya apa? Tadi aksesnya hanya
pihak dari NM doang yang bisa ketemu. Ya iya. Ya sudah, biar nanti masuk Komnas HAM dengan ini. Bang, Nanti biar dipanggili semua oleh instansi terkait ini gitu. Bang, terkait Fahmi sempat bilang karena tidak ada dokumentasi karena Loli itu masih di bawah umur, Bang. Gimana tuh, Bang? Alah, udahlah. Kalian dokumentasi nggak Loli? Blur kan mukanya, clear kan? Penangkapan dia live. Oh, kita harus bertanggung jawab. Penangkapan dia oleh Edwin, oleh Nikita Mirzani, Dr. Oki, dan kepolisian live. Terus wawancara dengan kalian kemarin dia tutup begini, dibulur mukanya. Gak usah lah, itulah pertanyaan-pertanyaan kampungan. Itu pekampungan itu. Kita bisa bantah seketika gitu loh. Seketika asal ngomong enak banget itu ngomong. Nikita Mirzani single parent, diserang lebih dari satu orang. Yang datang lebih dari satu orang itu dia. Maunya si Fahmi ini duel sama saya. Ayo, jangan ada tuntutan hukum. Mainkan ring saya sama dia. Iya, jangan perempuan diajak ke kita, gitu loh. Saya nggak nuduh dia menyuruh saya berantem sama NM, tapi dia nggak punya wibawa. Nggak punya wibawa kau. Udah minta tolong ke Hotman Paris kok. Kalau aku kau mundur aku itu. Bang, Bang, mungkin terkait Gaji dari bulanan ini pun udahlah itu. Bang, terkait Fahmi sempat bilang katanya pada saat kemarin di RS Polri saat penjemputan tidak ada paksaan, Bang. Bahkan Loli pun juga bisa dibilang kooperatif, Bang. Gimana tuh? Oke, mau kooperatif 1.000.000%. Come on, apa susahnya hubungi Rasman? Kan kesepakatan hubungi Rasman. Permintaan Loli, kok tengah malam, kok tidak diinfo ke saya? Apa beratnya? Kan saya tidak mau pisahkan dia dengan ibunya. Saya ngomong sama Loli, kamu itu mama kamu. Enggak. Terus saya ngomong juga, kamu kenapa ribut-ribut? Itu anak kamu. Kok aku malah ini sama dia, sama keluarga saya? Enggak ada itu. Itu hanya ngomong klise, tapi kok ada ya pengacara tidak tahu malu? Mesti malu dong. Malu, apalagi ada pengacara si Bendo, komen ini, komen itu. Aduh, udahlah. Kemarin wawancara ada kitchen set di belakang. Ini mulai ada meja makan. Nah, sekarang saya tanya, kalian wawancara di mana kantor dia? Begitu dong. Bukan, dia komen saya. Dia komen saya tadi malam sampai tadi. Nih, nggak bisa digubris. Dia pingin digubris itu, ya. Pingin masuk sini, pergi ke NM. Tapi kok nggak diterima kayaknya. Nah, dia maunya si Hotman tak mau. Nah, sekarang tinggallah Fahmi. Kalau si Bendo mau ikut, ya udah datanglah. Ya saya bawa bini saya, orang ada bini saya. Kau nggak ada bini. Gimana? Kalian wawancara di kantor dia ya? Di mana kantor dia? Saya ingin tahu. Mana kantor dia? Nggak pernah wawancara di kantor. Di dapur, di ruang tamu. Malu-maluin kau. Gua belum pengacara, masih anggota DPR. Lu sudah top. Saya akui lu top dulu. Sekarang apa? Oke, Bang, terkait kedekatan sama Fitri tadi, Bang, apakah Kak Fitri ini akan membantu? Fitri, kenapa dengan Fitri? Apakah akan membantu di kasus ini, Bang, atau menjadi saksi atau seperti apa, Bang? Apanya? Kak Fitri ini. Kenapa? Untuk membantu. Oh iya, Iya. iya. Nanti kan akan ada pemeriksaan di sini juga. Di Komnas HAM kami akan diperiksa, di sini akan diperiksa. Fitri nanti saksi yang satu. Dan Fitri bersedia. Ya. Apalagi urusan skincare, periksa BP POM semua. Karena ini orang mencari kekayaan tapi produknya banyak yang bermasalah. Oke, cukup. Thank you, Bang.